Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri Setiawati dan teman-teman semua yang saya cintai. Selamat pagi. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Lia Stiana, dan ada teman-teman saya yang lain, ada Cucu Kumalasari, Selva Salsabila, dan Hana Christine. Pendidikan bukan hanya persoalan ke sekolah atau ke kampus, lalu mendapatkan ijazah, tapi soal memperluas wawasan serta menyerap ilmu kehidupan. Dan pada kesempatan hari ini, kami akan sharing kepada teman-teman. Mudah-mudahan dapat menambah wawasan untuk pagi hari ini. Kami akan mempresentasikan mata kuliah Sistem Informasi Akuntansi mengenai yang pertama, Sistem Pelaporan SPT PPh Pribadi Karyawan, yang kedua, Sistem Pelaporan SPT PPh Badan dan Perusahaan. Bagaimana sih cara lapor SPT tahunan secara online? Tapi sebelum kita masuk bagaimana cara lapornya, kita perlu ketahui apa pengertian dari SPT. Nah, pengertian dari SPT adalah laporan pajak yang disampaikan kepada pemerintah Indonesia melalui Direktorat Jenderal Pajak melaporkan pelunasan atau pembayaran pajak yang sudah dilakukan, baik secara personal maupun melalui pemotongan penghasilan dari perusahaan dalam jangka waktu 1 tahun. Sistem pelaporan SPT Pribadi Karyawan OP ada 3 jenis SPT. Yang pertama adalah 1770 SS, yang kedua 1770 S, yang ketiga adalah 1770. Nah, dari ketiga jenis SPT tahunan OP ini, apa sih pengertiannya dari masing-masing? Nah, kita pengertian dari formulir SPT 1770 SS adalah jenis SPT tahunan untuk perseorangan atau wajib pajak dengan penghasilan tahunan kurang dari atau sama dengan 60 juta. Formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang penghasilan tahunan kurang dari 1 atau sama dengan 60 juta. Formulir jenis ini ditujukan untuk karyawan yang hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi dan sudah bekerja minimal 1 tahun. Yang kedua, formulir SPT 1770S. Formulir SPT jenis 1770S ini merupakan jenis SPT tahunan khusus untuk pribadi yang memiliki penghasilan tahunan lebih dari 60 juta. Formulir jenis 1770S ini digunakan untuk pegawai yang bekerja di satu atau lebih perusahaan dalam kurun waktu 1 tahun. Artinya, meski penghasilan bruto sang pegawai di bawah 60 juta per tahun, pegawai yang bekerja di lebih dari satu perusahaan tetap melapor pajak dengan menggunakan formulir jenis ini. Yang ketiga, formulir SPT jenis 1770, formulir SPT tahunan jenis 1770 yang merupakan formulir yang digunakan oleh wajib pajak perseorangan dengan status pekerjaan sebagai pemilik bisnis atau pekerja yang memiliki keahlian tertentu dan tidak memiliki ikatan kerja. Kata kunci pada formulir ini adalah penghasilan dari usaha atau pekerjaan bebas. Jika wajib pajak memiliki penghasilan jenis ini, maka wajib hukumnya menggunakan formulir ini. Meskipun wajib pajak mempunyai penghasilan lain, semisal penghasilan dari pekerjaan atau penghasilan pasif, seperti dividen atau bunga, wajib pajak tetap harus menggunakan formulir 1770 ini. Nah, ada beberapa cara untuk lapor SPT tahunan UP maupun SPT badan. Yang pertama, bisa secara offline, datang langsung ke KPP. Yang kedua, bisa secara online, yaitu menggunakan aplikasi online. Bisa menggunakan DJP online, online pajak, atau yang lainnya. Nah, tapi sebelum melaporkan SPT melalui online, maka kita wajib untuk memiliki EFIN. Nah, apa sih EFIN itu? EFIN atau Electronic Filing Identification yang digunakan untuk mengaktifasi akun e-filing. Aktivasi EFIN ini bisa dilakukan dengan mendatangi KPP terdekat. Tetapi apabila kondisi lagi COVID seperti ini dan KPP tidak menerima tatap muka langsung, maka bisa menggunakan email ke KPP terdaftar masing-masing. Apa saja sih syarat-syarat permohonan EFIN? Syarat-syarat permohonan EFIN untuk orang pribadi
Yang pertama itu harus isi formulir permohonan Evin. Nah, formulirnya itu seperti apa sih? Nanti akan saya jelasin. Yang kedua, kartu NPWP. Yang ketiga, kartu identitas diri pengurus seperti KTP bagi warga negara Indonesia atau KITAS atau kitab bagi warga negara asing. Yang keempat adalah surat penunjukan apabila kita berhalangan hadir dan ingin diwakilkan oleh orang lain. Dan untuk syarat-syarat permohonan Evin untuk badan, yang pertama isi formulir permohonan Evin sama dengan OP ya. Yang kedua, kartu NPWP atau SKT surat keterangan terdaftar wajib pajak badan. Yang ketiga, kartu NPWP atau SKT atas nama pengurus yang bersangkutan. Yang keempat, kartu identitas diri. Yang kelima, surat penunjukan pengurus yang mewakili dari wajib pajak badan. Nah, ini dia yang saya maksud tadi, isi formulir permohonan Evin. Nah, ini adalah contoh formulir permohonan Evin. Nah, di sini kalian bisa lihat ada dua kotak. Yang pertama ada orang pribadi, yang kedua adalah badan. Nah, apabila teman-teman mau mengajukan permohonan Evin orang pribadi, maka yang teman-teman tulis adalah yang A, identitas wajib pajak NPWP, kita isi NPWP, nama, tempat lahir, warga negara, tanggal lahir, dan NIK. Setelah itu kita langsung yang ke C. Yang ke C adalah telepon dan alamat email. Nah, ini wajib banget teman-teman masukin telepon dan alamat email yang aktif ya teman-teman. Nah, setelah itu kita langsung ke bagian pojok bawah kanan, yaitu tanggal kapan kita mau mengajukan Evin dan nama pemohon. Nah, pemohon nama kita ya teman-teman. Nah, itu contoh kalau kita mau isi formulir permohonan OP. Nah, kalau untuk teman-teman mau mengajukan permohonan Evin badan, teman-teman centang yang badan ya, yang dua kotak itu kan ada orang pribadi dan badan. Nah, teman-teman centang yang badan. Setelah itu kita masuk ke yang A, identitas wajib pajak. Artinya itu adalah NPWP PT dan nama PT, tempat lahir nggak usah diisi, warga negara nggak usah diisi, tanggal lahir dan nggak usah diisi. Nah, kita langsung ke B. Ke B itu adalah identitas wakil wajib pajak, hanya diisi oleh wajib pajak badan. Nah, ini adalah NPWP pengurus, misalnya direktur yang mengurus badan atau PT tersebut, maka kita tulis NPWP pengurus, nama pengurusnya, tempat lahir, warga negara, tanggal lahir, nih. Dan yang bisa mengajukan Evin untuk PT itu adalah direktur atau komisaris. Selain itu tidak bisa. Nah, kita langsung yang kecil ya teman-teman. Telepon dan alamat yang tadi harus aktif. Nah, kita langsung ke yang bagian pojok kanan bawah, yaitu tanggal, pemohon, nama pemohon, dan jabatannya misalnya direktur ya teman-teman. Nah, setelah kita isi semua formulirnya, nah gimana sih langkah-langkah untuk mendapatkan Evin? Kita bisa menggunakan dua cara ya teman-teman. Yang pertama bisa secara offline. Yang pertama langsung ke KPP terdekat, tidak harus ke KPP terdaftar untuk OP. Artinya misalnya saya terdaftar di KPP Sukoharjo dan saya tidak perlu pulang ke Sukoharjo untuk membuat Evin ini. Saya bisa membuat di tempat domisili saya. Misal saya di Tebet, saya bisa ke KPP Tebet untuk minta Evin. Dan yang kedua, dokumen persyaratan diproses oleh KPP. Yang ketiga, kita udah mendapatkan Evin saat itu juga teman-teman. Jadi saat kita mengajukan di hari itu, setelah diproses oleh KPP, kita langsung mendapatkan Evin itu. Nah, apabila secara online, yang pertama kita email dokumen persyaratan ke KPP terdaftar. Semua syarat-syarat tadi yang saya kasih tahu itu di email ke KPP terdaftar masing-masing. Yang kedua, setelah kita email, kita mendapat balasan dari KPP dan terlampirlah Evin. Nah, contoh Evin itu seperti ini teman-teman, karena kalian bisa lihat ya gambarnya seperti ini. Dan nanti kita dapat kode Evin.